Bahkan Abu Jahal sendiri, orang yang paling memusuhi Nabi, hidupnya terus memusuhi Nabi, bahkan sampai di detik-detik akhirnya akan meninggal, dia memberikan kesaksian, saksikanlah bahwa aku adalah musuh daripada Rasulullah, hayyan wa mayyita, hidup dan mati. Itu begitu angkuhnya Abu Jahal. Suatu ketika pernah ada orang tanya kepada Abu Jahal. Peristiwa ini dikisahkan setelah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Abu Jahal adalah orang yang pertama kali menentang, tidak percaya. Bahkan Abu Jahal mengumumkan di halayak banyak manusia pada saat itu bahwa Muhammad telah mengaku pergi ke langit dalam semalam, supaya orang lain tidak percaya. Namun suatu ketika Abu Jahal pernah ditanya oleh kawannya, "Hei Abu Jahal, saya ingin tanya, ini masalah serius, saya ingin tanya, dan saya ingin kau jawab dengan serius. Saya mau tanya, sebetulnya kamu itu percaya nggak sih kepada Muhammad itu sebagai orang Rasul?" Maka Abu Jahal pun tengok kanan dan kiri, melihat terlebih dahulu situasi, khawatir ucapannya didengar karena ini bahaya. Lalu dia mengatakan, "Sejujurnya hati kecil saya, mana mungkin saya tidak percaya dengan Muhammad. Kita semua sudah tahu dari sejak kecil dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang amanah, tidak pernah sekali berdusta. Mana mungkin dia berdusta? Sehingga apa yang diucapkan sebetulnya aku juga percaya. Namun aku tidak ingin kekuasaanku direbut Muhammad." Maka disinilah kita akan tahu ternyata alasan daripada Abu Jahal memusuhi, tidak iman, bukan karena tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi karena tidak ingin kekuasaan dia itu diambil oleh Rasulullah SAW. Yang sebetulnya Rasulullah adalah bukan orang yang mencari kepemimpinan, bukan orang yang mencari kekuasaan. Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pun pernah suatu ketika mengumpulkan banyak manusia, lalu beliau katakan kepada mereka semuanya, "Wahai sekalian manusia," ini luar biasa. Rasulullah ingin menyampaikan dengan dalil rasional. Ya, beliau menggunakan silogisme, ada dalil-dalil premis minor dan premis mayor. Nah, ini kalau dalam kajian ilmu logika dengan istilah semacam itu. Jadi setelah banyak berkumpul, lalu Rasulullah berpidato, "Wahai para manusia, kalau seandainya aku katakan bahwa para musuh di belakang gunung ini mereka bersiap-siap akan menyerang kepada kita semua, apakah kalian akan akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan mempercayaiku, membenarkanku?" Mereka serentak mengatakan, tentunya wahai Muhammad. Karena aku tidak pernah melihatmu berbohong, aku tidak pernah mendapatkanmu berdusta, aku akan percaya. Maka setelah itu lalu Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu aku katakan kepada kalian semua, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul dan membawa agama itu." Nah, ternyata setelah Rasulullah mengumpulkan ini, mereka yang sebelumnya percaya tidak terima. Nah, disinilah terjadi kontradiktif. Ini luar biasa, Rasulullah menyampaikan argumentasi secara rasional. Ternyata mereka tidak menerima bukan karena mereka tidak menerima dengan akal mereka, tapi ada alasan yang lain. Begitupun kelompok dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu tidak mau iman kepada Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak tahu, karena di dalam kitab mereka pun tertulis sangat jelas. Bahkan Al-Quran mensifatinya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul Yahud itu mengenal sosok Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Artinya apa? Tidak mungkin ada orang itu akan keliru dalam mengenali anaknya, tidak mungkin salah. Dan itulah para Yahudi dalam mengenal Muhammad, karena sifat-sifatnya, petunjuk-petunjuknya. Makanya banyak sekali para pendeta, para pembesar Yahudi yang mereka iman kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka sudah lama menunggu. Mereka membaca dalam kitab mereka bahwa akan lahir di akhir zaman Nabi sebagai penutup daripada seluruh Rasul. Tapi ternyata masalahnya bukan karena mereka tidak percaya, tapi permasalahannya karena ada iri dan dengki dan sebagainya,
yang itulah yang menghalangi daripada mereka menerima kebenaran. Ya, kesombongan dan sebagainya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, al-kibr batarul haq. Ya, kesombongan itu bisa menerima kebenaran. Jadi orang itu bisa menerima kebenaran karena di dalam hatinya ada kesombongan. Dan itulah juga yang menimpa kelompok Yahudi pada saat itu, tidak mau mengakui kerasulan Muhammad bukan karena tidak ada dalil, bukan karena tidak ada bukti, bukan tidak ada argumentasi, tapi karena ada permasalahan-permasalahan lainnya. Maka ini kejujuran adalah sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh para rasul. Bahkan termasuk juga tanda seorang mukmin. Seorang mukmin. Karena orang yang tidak jujur itu masuk kepada tanda, salah satu 3 tanda orang yang munafik. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, mungkinkah seorang mukmin itu berdosa? Mungkin. Tapi ketika ditanya mungkinkah seorang mukmin itu berdosa? Tidak, kata Rasulullah. Karena dusta itu adalah sifatnya orang yang munafik. Maka ini kejujuran ini adalah sifat yang sangat mahal sekali. Yang ini menjadi tanda seorang mukmin. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, as-sidqu itu yahdi ilal bir. Yahdi ilal bir. Bahwa kejujuran itu akan memberikan petunjuk kepada kebenaran.